Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel guys, di channel Lutfi Brilianto. Ya, dan kali ini kita ngemper di jalan apa jenenge? Tunjungan. Jalan Tunjungan. Karena kita nyari tempat nggak nemu-nemu, dan sekarang saya bersama dengan Diana, Ica, dan juga Hagar. Artis sopan atas. Dan kali ini kita mau nggak berat-berat sih, yaitu setuju atau nggak setuju tentang karir dan juga relation. Semua siap? Siap. Dan ini disclaimer, ini merupakan opini kami, belum tentu benar ya kan. Ini merupakan opini pribadi saya, Diana, Ica, dan juga Hagar. Kalau ada salah-salahnya ya mohon maaf. Teman-teman bisa komentar di bawah. Ya, begitu. Oke, langsung aja kita masuk ke setuju atau nggak setuju yang pertama. Ya, kita masuk ke setuju nggak setuju yang pertama. Jadi ini tema besarnya tentang relation dan juga tentang karir. Apa? Copet. Jambret. Yang mana tadi? Yang tadi pakai helm. Ayo. Udah kena. Jambret. Video. Gimana dong? Lagi opening ini. Nah guys, tadi sorry sempat ganggu bentar karena tadi ada copet ya. Serius? Copet. Bukan copet sih. Kayak nggak tahu lah. Jambret. Nggak tahu lah. Sama aja. Beda. Karena Makanya ditangkap gitu. ditangkap sama polisi dan itu kita benar-benar Ini dia videonya. nggak ada. Sayangnya nggak boleh kerekam. Istilah kita lupakan lah. Dan kita lanjut lagi di konten kali ini, yaitu setuju atau nggak setuju tentang Warnanya merah ya? relation dan juga Warnanya merah kalau ada itu. Coba cahayanya dari depan. So, kita mulai. Yang pertama, setuju atau tidak setuju kalau kita pengen berkomitmen atau ta'aruf, kita harus mapan secara karir terlebih dahulu. Setuju atau tidak setuju? Siapa dulu dari kalian? Agar wes, karena dia udah sikapnya sudah kayak Power Ranger. Gimana? Aja aku dulu deh. Aku Diana dulu aja. Coba gimana tuh? Yang ini. Nggak setuju. Karena Karena nggak setujunya gimana? Nggak setuju. Nggak setuju. Iya. Kenapa? Karena kenapa? kalau aku sih kayak kenapa harus mapan dulu gitu. Pegangin aja. Ya, kenapa harus mapan dulu? Itu ya yang pertama. Terus yang kedua, pernah nggak sih tahu ceritanya orang-orang tuh yang kayak susah nemu pasangan? Iya. Kayak gitu kan. Bahkan sampai hari tuanya. Menurutku itu kayak wajarnya kenapa? Karena ya bisa jadi nggak ada orang yang pas kan, masa kita mau menikah sama orang yang nggak pas kan nggak mungkin gitu. Yeah. Jadi kalau semisal kita udah nemu dulu yang memang cocok, udah bisa diajak komitmen, terus kenapa harus dilepas? Kan juga ada gitu loh orang-orang yang membangun bersama-sama sampai akhirnya sukses kan ada kayak gitu. Berjuang bareng dari nol ya. Jadi nggak harus sih. Tidak harus. Oke. Gimana next, Hagar? Oh iya. Aku ya. Ya, Aku nggak setuju. karena Soalnya perjalanan menuju papan sampai mapan. Udah menuju mapan. ya. Itu pasti membutuhkan waktu yang lama. Oke. Bisa jadi
Tapi standar mapannya orang beda-beda sih. Nah, Ya kan. Kalau misalkan kita mapannya standarnya Materi. kaya raya secara materi gitu ya. Nah. Dan bisa jadi kan sampai kita tua bisa jadi belum tercapai. Terus gimana dong? Kamu tanya aku. Oh iya ya. Enggak, ini sebuah itu Retorika. retorika. Iya. Retorika adalah apa ini? Iya ya. Gimana sih? Gimana? Ya terus. Akhirnya kesuwen. Iya, Oh, iya. akhirnya kesulitan gitu. Ya. Kok kesulitan sih? Ya maksudnya itu Kelamaan. kelamaan. Iya. Iya. Kamu tahu pemiliknya KFC? Tahu, Udah tua kan? tetua. Ya udah sih. Enggak, maksudnya dia itu sampai umur 70 tahun baru bisa Iya. mendirikan Iya, KFC kan. dia kan baru Oh. bisa mendirikan itu kan pas usianya udah tua kan. Nah, masa kita mau nikah umur 10 tahun? Iya kan? Maksudnya sebelum itu kan dia nggak bisa disebut orang yang kaya raya, orang yang mapan juga kan, biasa aja gitu loh. Iya, Pas dia betul banget. usianya udah senja, Baru lah. baru dia punya KFC itu. Berarti misalkan kita standarnya kayak gitu tadi, berarti kita nunggu punya KFC dulu. Ya, gitu juga. Ya, Intinya gitulah. Ya ampun. Ica. Oke. Sebenarnya itu tadi sih udah dijelasin sama Agar standar mapannya itu apa dulu. Ya. Kalau misalnya mapannya itu udah cuman tercapai misalnya dana tabungannya, savingnya, kemudian rumah misalnya Nah. kayak gitu. Ya menurutku ya terserah orangnya sih. Ya, mesti tidak jadi sebuah keharusan kan? Iya nggak jadi sebuah keharusan. Ya. Udah sih, udah setuju sama teman-teman. Ya, aku juga setuju sama kalian bertiga. Sebenarnya itu kan kayak pilihan sih. Mau mapan dulu juga monggo, mau berjuang bareng-bareng dari nol juga monggo. Nah Bukan iya sebuah banyak tuh keharusan. ceritanya yang berjalan bareng-bareng tuh. Iya, banyak. Termasuk Tangannya harus gitu ya. Cet, cet, cet. kamu kan tahu kalau aku dari dulu kalau ngomong atraktif tangannya. Oh iya, Kayak gitu ya. tari Bali. Untuk nggak gini. Ya, jadi kesimpulannya Kesimpulannya. menurut kami tidak harus. Yang kedua, setuju atau tidak setuju kalau karir seseorang itu mapan, maka pasangan akan datang dengan sendirinya. Atau pasif aja nggak apa-apa, yang penting kamu karirnya mapan, nanti pasangan itu akan datang dengan sendirinya. Ada jawaban tidak tahu nggak? Eh, harus dikasih alasan, mesti kamu nggak tahu sama sekali. Panggil teman. Calling. Gimana? Kalau menurutku nggak menjamin sih, karena jodoh itu nggak kayak apa ya, nggak kayak sebuah keajaiban tiba-tiba datang. Ya. Enggak semua orang Nggak semua. punya privilege untuk Privilege. mendapatkan pasangan yang Kamu bayangin ketiga. efek-efeknya sih. Iya. Biasanya seorang editor juga. Efek YouTube ya. Iya. Ya maksudnya kalau kitanya nggak mau aktif untuk mencari, meskipun kita udah mapan, kan orang itu pertimbangannya nggak cuma mapan toh, tapi juga Iya. dengan pertimbangan lain. Maksudku itu Terus siapa? Diana Agar sama. Agar aku sama. Aku idem. ya udah next ting 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 Udah, ting. next. Tadi jawabannya adalah tidak setuju. Ting ting. Selanjutnya, setuju atau nggak setuju kalau memiliki pasangan satu instansi atau sekantor itu nggak baik? Nah, ini Ya, Gimana aku? ini sebenarnya apa ya? Kalau dijawab secara nggak lihat konteks, jawabannya ya enggak gitu kan. Karena sekantor belum tentu nggak baik. ya tergantung Tapi, kan. tapi tiba-tiba aku dapat Ilham. oh deh, sere. Ilham. Ilham. Ilham hi-fi ya. Tiba-tiba dapat ide gini juga sih. Tergantung instansinya juga. Ya. Misalnya instansinya memang menegakkan objektivitas kayak gitu, rasionalitas kayak gitu, profesionalitas. Nah, yo Gak masalah. nggak masalah gitu. Tapi kalau misal kantornya belum menerapkan kayak Nah. gitu, ada baiknya mungkin jangan sih. Jangan ya. Setuju sih, Gitu, tergantung kalau aku. budaya di kantornya ya. Saya itu juga mempengaruhi menurutku. Ya. Agar Aku sih tadi apa pertanyaannya? setuju Atau atau ya, tidak setuju setuju. kalau memiliki pasangan satu Sekan- instansi sekantor itu nggak baik? Oh, menurutku sih kalau sekantor nggak apa-apa. Yang penting Nggak masalah ya. jangan sampai nggak seiman.
Itu dia. Itu dia. twist ya. Mendasar banget ya. Oke, next. Next. Aku sama. Yang keempat, setuju atau nggak setuju kalau cewek dalam hal relation itu nggak boleh agresif atau nggak boleh nembak duluan, nggak boleh deketin duluan, nggak boleh chat duluan atau gimana? Setuju atau nggak setuju? Kalau aku sih nggak setuju. Kalau cewek itu apa? Nggak boleh agresif. Nggak setuju sih. Nggak setuju sih. Nggak setuju. Kalian cewek-cewek gimana? Meskipun aku bukan orang yang Agresif. Agresif di agresif awal. karena aku karena aku Tapi agresif di akhir. gadol-gadol. karena aku gengsian, tapi aku nggak menganggap buruk cewek yang ada inisiatif mau ngedeketin atau nembak dulu. Ya. Nggak Karena apa-apa, memang silakan. manusia. Enggak. Karena memang di mata Allah kan Diinjak-injak. di mata Allah kan kita itu sama ya, mesti Sama. antara iman dan ahwat itu ya. Oh, iya. Cewek-cewek itu ya. Yang membedakan adalah iman dan takwa. Ini nanti ada ayatnya. Sesungguhnya di mana? Ini dakwah nih. Lu kan? Tapi mungkin Oh, itu aja nggak apa. Mungkin apa aja? enggak. Apa? Ica ini berpengalaman. Ra. Iya, karena ini orangnya sangat aktif sekali. Jangan agresif ya. Si kecil aktif ya, Bun. Dia kecil. Kurang ajar. Gimana? Di, Tapi kalau di dunia kedokteran kan biasanya ke yang apa neliti tentang hormon dan lain-lain gitu. iya. Bisa jadi di awal kan keburu. Kemudian aku lagi laku di dunia. Ini hanya ada. Kok kamu nangkep sih? Aku kok? nangkep. Aku tuh nggak ada yang nangkep, aku makan dia. Terus Kan yang penelitian hormon, Iya. progesteron, terus testosteron dan lain sebagainya. hubungannya sama tadi apa? Itu enggak maksudnya cuma gini Tetap doang. dengar. Oh itu ya. Cepus. Itu cuma gini doang. Ah. Bisa jadi di awal terlihat yang biasanya agresif tuh kayak Ikhwan duluan. Oke. Gitu. Bisa jadi. Tapi yang ternyata? terlihat. Tapi kan sebenarnya ya bisa antara cowok atau cewek terserah gitu. Oh, iya. Karena nggak hanya hormon yang mempengaruhi, bisa jadi karakteristik, Tuh, etc. ya. Aku sih menurutku nggak apa agresif. Asal ceweknya itu beneran cewek. Apa sih Gar? Masa kamu sama lo cinta Luna? Khawatirnya itu ya. Iya, bener. dia kan LGBT. dia bukan cewek. Oh. Itu kan yang harus dipastikan. Yang asumsi. Diksinya agresif kayak kurang enak didengar. Iya, maksudnya itu aktif. Inisiatif. Agresif itu Aktif. kayak sangusan genit kayak gitu. Enggak juga sih. Kok genit sih? Centil. Centil. Lain hati. Sakit hati. Sakit hati. Ya aja. Enggak, tapi kalian sepakat enggak cewek sakit itu hati. boleh nembak duluan? Ya setuju aja. Nggak Loh, apa-apa. ada loh hubungan tuh yang nggak ketemu ujungnya karena dua-duanya nggak saling Gengsian. gengsian. Jadi nggak ada yang kayak tek iya. gitu. Ya. Dia kayak penuh dengan Justru ya. emosi ya tadi. Kalau misalnya ya, kalau misalnya saling suka nih, terus si cewek ngomong duluan, bisa jadi si cowoknya itu bersyukur banget loh. Iya kan. Seneng banget kayak alhamdulillah. Alhamdulillah, ya kamu Allah. memahami karakterku yang gini gitu misalnya. Iya. Lanjut. Yang kelima. Setuju atau nggak setuju daripada kita idealis nyari kerjaan Wow. sesuai passion tapi nggak dapat mending kita kerja apapun nggak sesuai passion nggak apa-apa. Paham nggak pertanyaannya? Paham. Gimana Cak menurut anda Cak? Kok aku dulu? Ya Idealis sesuai passion. daripada kita idealis nih nyari pekerjaan sesuai dengan passion kita tapi nggak dapat mending kerja apa aja tapi nggak sesuai passion nggak apa-apa Jangan sih. karena Sisi gini. Gimana? daripada nggak dapat Enggak. Aku boleh berpikir dulu nggak? iya betul. Ica dulu. Kamu dulu lah. Iya betul sih Tapi udah nyari kerjaan tapi nggak dapat. nggak dapat Dia soalnya nyari sesuai passionnya gitu. sesuai passionnya misalkan passionnya itu apa ya fotografer tapi nyari di mana-mana itu nggak ada lowongan dan semuanya udah penuh. Nah daripada maksain buat sesuai sama passion itu apa mending kerja yang lain yang nggak passion banget nggak apa-apa. Apa dia kurang CV atau portofolio ya? Nggak tahu. Kalau aku, kira ini Sertifikat. Kalau aku ya. ya. Kalau aku setuju karena gini sih kalau aku tuh punya pikiran kalau kita udah lepas dari pendidikan Ya harus langsung kerja. enggak kita tuh harus
Nah, tapi gini juga sih, aku setuju ini dengan asumsi kita tuh udah nyari kerjaan kayak udah setahun lebih gitu loh. Kayak gitu ya. Kalau Iya. kalau semisal kayak masih 6 bulan kayak gitu tuh menurutku masih wajar sih. Atau Ya. setahun tapi nunggu ijazah misalnya nggak masalah kayak gitu. Tapi kalau misal kayak udah nggak ngapa-ngapain, kayak maksudnya udah ada nih ijazah, Ya. sebenarnya udah ada, tapi sampai nganggur setahun itu menurutku Sudah kebangetan. sih, karena gini aku punya pemahaman setelah kita lepas dari pendidikan kita tuh harus punya, bukan harus juga sih, tapi kayak udah mulai membangun kemandirian ekonomi gitu loh. Aku nggak tahu ya, mungkin karena aku berasal dari keluarga yang nggak terlalu mampu kayak gitu, sehingga sebagai anak tuh kayak pengen punya kemandirian dalam ekonomi, nggak pengen membebani orang tua terus kayak gitu. Jadi aku gini sih, dan itu juga harus sesuai perencanaan ya teman-teman. Jadi kayak oh iya karirku ini, tapi sekarang aku belum bisa mencapai. Kira-kira apa sih yang harus aku lakuin dalam waktu dekat ini kayak gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya nyari kerjaan yang nggak sesuai, yang mungkin yang masih belum sesuai passion, itu sebenarnya bukan yang kayak pekerjaan yang benar-benar nggak kita minati atau nggak kita pengenin kayak gitu. Masih sesuai tapi mungkin kayak masih step-stepnya itu loh. Ya kan. Gitu. Hagar. Gak usah kayak gitu, bukan kuliah. Kayak di kelas aja ya. Kalau di Google Meet, Ryzen. Iya, Ryzen. Gimana? Aku sepakat. Terus Oh ya, penjelasannya. aku sepakat. Soalnya gini Iya. ya. Realita kehidupan itu tidak semudah teori. Iya kan, bener itu. Maksudnya bener gini banget. loh, kayak kita pengen Bener banget, perencanaan kita itu jalannya udah gini. Tapi pada kenyataannya, pas kita udah beneran terjun di dunia, itu bisa jadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita gitu loh. Kayak entah banyak hal ya. Bisa jadi kita sudah siap, tapi peluang itu nggak ada. Nah, Atau bisa jadi mungkin peluang itu ada, tapi kita yang nggak siap gitu. nah itu juga. Ya kan, maksudnya kayak nggak tahu ya, ini mungkin pengalaman pribadi. Ya maksudnya kayak memang pengalaman pribadi, dan kayak ngelihat juga banyak pengalaman orang-orang lain itu yang seperti itu. Jadi kayak ekspektasi kita tuh ini, oh kita lulus itu bisa kayak gini, tapi ternyata ya semesta tidak mendukung. Betul. Semesta. Betul. Aku. Cai. Cak. Ya juga gitu jadinya. Bisa gini juga. Mungkin ada ya orang itu idealis banget gitu. Tapi sebenarnya bisa kok pekerjaan di awal itu nggak sesuai passion dulu nggak apa-apa. Buat stepping stone aja. Oh, yang batu penting kita loncatan punya, ya? misalnya kamu sudah menggambarkan bahwa pengen punya apa gitu lah, Iya. maksudnya punya ini kontribusi di bidang apa gitu lah ya. Ya. Entah membangun apa untuk masyarakat misalnya. Tapi nggak mungkin bisa langsung ke situ kan. Iya. Nah, bisa jadi bisa direncanakan stepping stone untuk menabung, untuk betul banget. mencari pengalaman. Nah, Networking itu penting banget loh. Iya, iya. Nah, itu dia akhirnya nggak melulu di awal langsung aku harus jadi jurnalis, aku gini Nah. gitu. Kalau misalkan udah berusaha berkali-kali dan nggak ada, ya gimana lagi? Betul. Daripada nganggur, Iya. nggak produktif kan, mending Nah, bisa buat. Coba lihat. sorry. Ini masih utuh nih. Menunjukkan timit-timit. Sampai ke Pasuruan lagi. Ya, jadi begitu ya guys. Jadi ini pesan buat teman-teman, kalau misalkan nggak dapet job sesuai passion, ya jangan paksain lah. Jangan dimaksain. Kita tuh boleh idealis, tapi yang realistis. Betul, harus realistis. Harus realistis. Dan belum tentu kan. Nggak jadi wes. Apa? Belum tentu kan? Ya enggak, tadi lo katanya Ica. Jadi apa? Stepping Stepping stone. Itu kayak nggak jadi. Batu loncatan. Iya. Iya. Itu stepping stone. Tapi ini common sense ya guys, maksudnya Iya kan, secara- opini. Iya. Opini Tapi kok- masyarakat. tidak harus dari profesor. Iya. Kan profesor itu Arif. Nah, kita anaknya profesor loh. Jadi kita Jadi insya Allah lumayan valid. Lumayan tapi ya. lumayan. Cucunya profesor. Oke, lanjut. Selanjutnya, setuju atau tidak setuju pacaran sama sahabatnya mantan itu tidak baik? Oh my. Sahabatnya mantan itu kayak aku Jangan punya bilang sahabat. Kenapa emang? Si Kan A punya A sahabat si B. punya sahabatnya ini punya mantan gitu tadi.
Aku jadi Ini yang bingung ya. punya pertanyaan siapa? Gimana? Si A pacaran sama si B. Oke. Ya. Si B punya sahabat C. Oke. A sama B putus. Ya, terus sama A sama C A kan? sama C pacaran. Ya. Padahal itu sahabatnya. Si Si B. 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 Tapi kalau izin sama sahabatnya etis nggak ya? Enggak. Aku mau pacaran sama mantan kamu nih. Nggak tahu. Aku nggak tahu sih, tergantung orang ya sebenarnya. Iya, tergantung. Orangnya santuy ya. Ya, oke aja. Nah, tapi kalau Tapi kalau secara rasional gimana? Dan Kalau secara secara etika rasional budaya gimana? masyarakat universal Indonesia gimana? Kalau aku sendiri, misalkan sudah N, kamu gimana? sudah N, Kamu berharap N? bukan. Oh, Mau nggak bu? Monggo Ibu. maaf ya Bu ya. Misalkan Kamu sudah, masa inget nggak? Ayo kok. Misal misalkan sudah N, misalkan sudah N, ya udah berarti kan itu aku punya hak untuk PDKT ke dia kan. iya. Kecuali dia masih sama orang lain. Nah itu kalau aku PDKT ke dia, ya akunya kurang aja. aku lupa menyampaikan konteks nih. Kan ini aku yang tanya ya. Ya. Jadi aku mau pengen menyampaikan konteks. Jadi Ya. konteks itu gini, Rek. Emang sih kalau misal hubungannya baik-baik, itu kan Ya. kayak bukan kayak sih, tapi emang nggak etis. Ya. Tapi kalau misal konteksnya gini, A sama B itu hubungannya udah renggang. Oke. Nah, A ini udah inisiatif nyelesain masalah berulang-ulang kali, tapi sama B tuh nggak pernah direspon. Oh gitu. Sampai pada suatu titik si B ini makin keterlaluan, bahkan masalahnya ini nggak diselesaikan tapi nambah masalah. Oh. Nah si A ini udah posisi kayak oh gitu, ya udah, kayak maksudnya oh kamu nggak mau, ya udah selama ini kan aku udah nyoba nyelesain gitu, tapi kok kamu malah kayak gitu. Ya. Jadi dan itu di posisi si A itu lagi ada yang mau difokusin gitu kan, jadi kayak dia ngerasa ya wes aku fokus aja ke hal ini. Nah ketika hubungan ini udah renggang, datanglah orang lain. Yang ternyata adalah sahabat. Nah ternyata sahabatnya si B ini kayak gitu. Jadi memang asumsi konteks hubungannya tuh nggak baik-baik saja. Oh gitu. Nah, kalau gitu ya lain cerita sih. Ya kan. Gitu ya nggak bisa. Tapi kalau umum Kalau umum ya enggak sih. nggak apa-apa kan. Misalkan Itu nggak masalah. sudah N kan. Tapi udah end. Sudah Ya. end. Nggak apa-apa sih Masalah. kalau aku. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya. Kan masih pacaran, bukan meskipun nikah ya nggak apa-apa sih. Kalau udah cerai, Kalau udah cerai. Kalau udah cerai ya nggak apa-apa. Kan secara agama dan hukum sudah bebas. tidak membicarakan prosesnya mereka. Enggak. Yang penting kan endingnya itu sudah keputusan. finish loh. Betul. Yang salah itu ketika dia sama si B dan juga dia sama si C. Nah itu. Nah, Itu salah. Itu salah. Jangan ya. Jangan ya. Jangan ya teman-teman. Disclaimer. 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 Yuk. Kita tuh harus setia. Asik. Setia itu Setiap tikungan ada. yang ketujuh Dan yang terakhir. dan yang terakhir. Oke. Kita setuju atau tidak setuju jurusan semasa kuliah tidak berhubungan dengan pekerjaan yang mau diambil. Ini pertanyaan dari aku guys. Iya. Dan ini tuh aku ngutip salah satu pendapat selebgram Siapa tuh? Oke. adalah gitu. Berarti intinya Gimana kalau menurut kalian, Rek? biasanya gini, tak, ketika kita tuh kuliah, Jadi dia tuh berpendapat kan dulu dia kuliah jurusan ini. Ya. Nah sekarang profesinya ini. Nah menurut dia ya nggak masalah. Kan aku dulu kuliah itu buat belajar, buat menimba ilmu, nggak ada hubungannya dengan pekerjaan. pekerjaanku ini, Pak. Gitu. Dan dia ngerasa nggak wajib ambil pekerjaan yang sesuai dengan jurusan yang diambil semasa kuliah. Ya. Aku mau jawab duluan. Ya, Nah, silakan. Ugar. Tumben. Yes, nggak jadi. Menurut aku, Berarti. menurutku sih ini kan ngomongin soal sebenarnya idealnya tuh ini kan perencanaan karir ya. Ya. Nah, kita tuh kan udah mikirin seharusnya tuh dari jenjang kuliah gitu. Nah, kalau misalkan kita kuliah jurusannya apa, ya pasti inginnya suatu saat, misalkan orang kuliah jadi dokter, kuliah jurusan kedokteran. Ya. Pasti kan dia kan udah gambar, oh suatu saat ketika aku lulus dapat ilmu tentang kedokteran, aku ingin menjadi dokter. Ya. Kan maksudnya harapannya seperti itu gitu. Iya. Kita kan menimba ilmu, itu kan tujuannya untuk apa sih? Kan kembali-kembalinya kan untuk supaya mempermudah kita dalam mencapai bidang karir yang kita inginkan gitu Betul. kan. Nah,
itu sih seharusnya sih seperti itu. Seharusnya ya. Seharusnya seperti itu. Cuman memang di masyarakat sekarang itu ya nggak banyak yang berpikiran seperti itu. Maka bahkan lebih banyak itu kayak yang penting kuliah. Ya. Apa kerja itu urusan belakangan gitu. Intinya kan sekarang tuh kan orang-orang kan ngejar itu cuman ngejar gelar kan, bukan gelar bukan sekedar oh nanti aku kuliah ini dengan asumsi nanti aku pengen jadi ini gitu. Udah jarang banget kayaknya orang yang mikir kayak gitu kan. Bahkan sekarang kan ada yang lulusan apapun kerjanya pasti di bank. Ya itu. Bahkan kan ini pertanian. ini bahkan ada realitas orang kuliah di jurusan padahal jurusannya bergengsi. Ya. Tapi di pekerjaannya dia pengen sekedar kerja kantoran biasa dengan alasan ya wes sementing kerja enak gitu lah, nggak mau yang susah-susah. Padahal jurusannya bergengsi loh. Apa itu? Hukum. Tapi dia nggak mau kerja di hukum. Nah, Iya. Bahkan dia sampai S2 hukum, tapi dia kerjanya nggak di bidang hukum loh. nah, maksudku kan padahal sakjane hukum ini kan lowongan pekerjaannya Lumayan ya. kan, gitu loh. Itu masalah paradigmatik sih. Maksudnya kayak paradigmanya udah Malah pengennya jadi resepsionis loh. Kan ini kan kenapa ya? lumayan kan, kayak gitu loh. bisa jadi dia nggak punya pengetahuan juga. Atau bisa jadi dulu kuliahnya dipaksa sama orang tuanya mungkin. Atau juga lo cerita orang kuliah dokteran tapi dia tuh nggak minat, dia pengen bisnis, nggak sama orang tuanya dipaksa buat dokter. Akhirnya setelah itu dia ngasih ke orang tuanya jasanya. Iki lo bu, saya mau pengen ini dokter kan, iki jasa ya. Aku gak pengen ini san, aku pengen bisnis. Gitu. Wow, dokter ya padahal. Dokter betul. Nggak gampang. Nah, memang kalau kita berangkatnya dari SMA ke kuliah itu tidak ada linear relevansi. Betul. Ya akhirnya kayak apa ya? Setelah kuliahnya pun ya udah. Tapi kalau kita sudah gambar setelah kuliah itu mau ngapain, ya pasti kuliah sama kerjanya pasti linear. Memudahkan karir lah misalnya. Iya. Harusnya gitu. Dan sekarang banyak juga loh perusahaan-perusahaan atau instansi yang nggak melihat ijazah. Iya nggak? Iya banyak. Ini apa Rek? Tapi melihatnya itu ini. Melihatnya itu skill. Oke guys, ini ada satu Satpol PP. Jadi kita akhiri konten sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf dan sebagai disclaimer ini cuma opini kami semuanya. Kalau ada yang salah ya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Nantikan konten selanjutnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.